Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Kembali lagi bersama saya Vina di sini di Skenda Podcast. Kali ini, di episode kali ini kita akan kedatangan lagi bintang tamu atau narasumber yang sangat inspiratif juga, yaitu ada IGD Bayu Giana Putra. Jadi Bayu ini adalah seorang alumni di SMK Negeri 2 Singaraja juga yang sangat berprestasi. Nah, untuk selengkapnya kita langsung tanya aja nih ke Bayu. Mungkin saya panggilnya Bayu aja ya, biar akrab. Siap. Bayu, gimana kabarnya? Kabar baik. Baik. Ya. Sehat? Sehat. Kelihatan sekali sehat ya. Sebelum dari sini dari mana nih Bayu? Dari rumah langsung kesini. Oh, dari rumah. Ya, khusus udah ya? Khusus untuk SMK 2. Oh, luar biasa. Siap. Jadi kan Bayu ini adalah seorang alumni. Iya. Jadi karena seorang alumni, yang pertama kita akan tanya itu bagaimana mungkin kehidupan Bayu selama bersekolah di sini, bisa diceritakan? Waduh, kompleks itu. Kalau pengalaman sekolah di sini, pertama itu asik karena lingkungannya, teman-teman juga, karena saya dulu juga sempat ada di OSIS, kegiatan banyak, pagi sekolah, setelah sekolah sore kegiatan OSIS. Jadi seru lah di sekolah di sini, terutama juga praktek karena prakteknya juga banyak di sini. Jadi Bayu ini jurusan apa dulu? Dulu jurusan Tata Boga. Tata Boga, ya. Terus kan Bayu ini juga OSIS, mungkin bisa Ya. diceritakan di sebagai apa di OSIS, terus pengalamannya bagaimana? Dulu di OSIS saya 2 angkatan kebetulan, angkatan 2014-2015. Angkatan pertama itu sebagai wakil ketua OSIS. Ketua OSIS saya, kelas saya waktu itu. Setelah itu angkatan kedua jadi ketua MPK tahun 2015. Ya, luar biasa ya. Jadi setelah dari wakil ketua OSIS langsung OSIS. Naik jabatan nih, ya kan? Iya. Jadi ketua MPK. Iya, Pak Bagus kayaknya nggak ada pilihan soalnya kayak. Oh gitu. Nggak ada pilihan, Iya. nggak mungkin karena memang yang terbaik makanya dipilih. Nah, kemudian nih Bayu, selama sekolah di sini itu suka dukanya apa sih? Suka duka banyak ya. Sukanya nggak usah jelas lagi, banyak. Kalau dukanya paling karena mungkin banyak kegiatan dulu, terus ngatur waktu yang mungkin pesan juga langsung buat adik-adik nanti yang mau jadi OSIS. Kalian pinter-pinter ngatur waktu, karena waktu belajar sama kegiatan OSIS itu banyak. Capek terutama karena pas sekolah pagi, setelah itu sore kegiatan OSIS, apalagi kalau ada acara-acara seperti kayak hari ini, penerimaan siswa baru, nanti ada ulang tahun sekolah dan kegiatan lainnya. Nah, menguras tenaga juga. Setelah itu kalian masih harus belajar untuk kewajiban kalian, seperti itu sih. Kalau untuk, saya penasaran nih, karena setiap siswa kan pasti punya guru yang favorit. Nah, Bayu ada nggak guru yang favorit? Kira-kira siapa sih guru favoritnya? Guru favorit, ada salah satu, dua. Yang pertama itu namanya Ibu Sudiasih. Saya tanya tadi, kebetulan sudah pensiun ibunya. Yes. Ibunya mengajarkan banyak. Kebetulan juga dulu ibu pembina OSIS. Dia ngajarin banyak sama OSIS, bagaimana berorganisasi, menjadi OSIS yang baik, siap di dunia kerja. Yang kedua ada Pak Bagus. Karena Pak Bagus juga sering ikut acara OSIS. Pak Bagus jadi pembina OSIS waktu itu. Walaupun banyak galaknya Pak Bagus ya. Tapi bapaknya ngajarin banyak. Berteman. Kalau di tempat serius dia bapaknya jadi serius, jadi seorang guru pembina OSIS. Di luar itu dia jadi teman yang baik. Kalau pengalaman tak terlupakan selama sekolah ada nggak, Bayu? Kalau mungkin pernah jatuh mungkin di lapangan sampai luka-luka mungkin atau apa? Paling cinta saya aja ditolak itu sekolah. Oh gitu. Oh iya. Jadi itu melekat ya? Iya, melekat. Terus gimana? Semoga pacar saya nggak lihat ya. Oh iya. Sudah sembuh tapi kan ya? Sudah move on. Udah move on. Oh iya. Cuma diingat aja. Kalau waktu SMA itu kan cintanya cinta monyet, iya. Dia Jadi monyet, memilih-milih. Oh iya. Iya, siap. Kalau yang nembak berarti apanya dong? Nah, jadi itu pengalaman Bayu selama sekolah di sini. Ya. Berarti menyenangkan. Seru banget. Terus kalau praktek, ini kan boga nih. Gimana tuh kalau pengalaman masalah praktek itu saya paling excited. Ingat dulu waktu kelas 1 ada guru PPL
Saya kira dulu itu praktek kelas 2, tapi setelah sekolah di kelas ada guru PPL yang ngajar, dia bilang besok praktek. Saya langsung excited. Praktek di sekolah seru, alatnya lengkap, bergrup, pengajarnya juga guru-guru boganya kompeten, ngajarin lengkap semuanya. Ya dari sana saya belajar banyak di praktek. Lebih suka pelajaran praktek atau non praktek? Praktek. Pastinya, iya, karena saya suka masak. Oh iya, berarti jago dong nih Bayu ya. Jago balik telur. Nah kemudian nih, setelah lulus dari sini, Bayu tuh ada melanjutkan nggak sekolahnya? Iya, saya ngelanjut diploma 1 di Monax Singaraja. Kemudian gimana pengalamannya? Oh, mungkin itu juga. Ada nih adik-adik yang bingung nih setelah ini mau melanjutkan kemana, mungkin ada sekalian. Siap. Kalau mau melanjutin kuliah setelah SMK 2 Singaraja bisa sekali, yang mau melanjut ke akademik bisa, yang mau menjurus ke jurusan juga bisa. Kebetulan saya dulu setelah lulus SMK 2 masuk diploma 1 di Monax Singaraja. Dan kebetulan juga setelah saya lulus saya langsung kerja waktu itu. Jadi sekolah pagi, kuliah pagi, sore kerja. Itu pengalaman yang luar biasa sebelum saya training di program diploma 1. Jadi saya kerja 6 bulan, selama kurang lebih 5-6 bulan kerja pagi, kuliah pagi, kerja sore di mana waktu itu. Luar biasa, jadi kerja sambil kuliah. Iya. Itu nggak gampang loh. Iya, lumayan nguras waktu karena sudah terbiasa tadi di OSIS, kegiatan di kelas sebagai siswa. Setelah itu kegiatan OSIS sehari-hari udah biasa. Nanti adik-adik yang mau jadi OSIS bisa latihan di sana ya. Jadi ditempanya udah dari SMA ya. Iya, setelah terjun ke dunia kerja sudah terbiasa. Nah, jadi kalau mumpung nih kita ngomongin masalah pekerjaan, jadi sekalian saya mau tanya gimana sih jenjang karirnya? Mungkin pertama kerja apa, terus sampai sekarang jadi apa gitu? Setelah saya selesai kerja di tempat saya kerja dulu, kebetulan di Temukus, daerah Temukus. Saya selesai kerja karena ada program training tadi di kuliah. Saya training di salah satu hotel di Kuta selama 6 bulan. Hari terakhir saya training itu ditawar kerja oleh sous chef di sana. Sous chef itu wakil chef di hotel. Ditawar kerja, saya bilang langsung iya bisa gitu, karena saya juga target untuk kerja cepat saat itu. Jadi teman-teman yang lain, teman-teman training sudah pulang, saya besoknya kerja gitu. Kerja selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Saya memutuskan resign di sana dan lanjut kerja ke kapal pesiar. Dulu saya join di salah satu agent di daerah Badung. Setelah itu saya ngelamar di agent itu sembari kerja. Saya dapat final interview, lulus, dinyatakan lulus, schedule kapal sudah keluar. Saya memutuskan resign dari kerja. Resign rentan waktu 2-3 bulan waktu itu persiapan. Setelah itu saya berangkat tahun 2018 lalu. Berarti sekarang masih di kapal nih? Masih, baru liburan, baru datang 8 hari. Oh gitu. Iya. Nah sekalian nih, kan pasti rata-rata sih siswa di sini saya tanya dia pengen ke kapal, pengen ke luar negeri. Nah, gimana sih pengalamannya nih? Karena sudah merasakan sendiri. Coba bagi pengalamannya. Saya share pengalaman, mungkin pengalaman susahnya. Karena kebanyakan adik-adik bisa lihat di TikTok mungkin pengalaman yang bagus. Katanya banyak gaji segala macam. Tapi kalau adik-adik mau ngelamar ke kapal itu, usahakan sejak Anda sekolah itu bahasa Inggris asah gitu ya? Iya, diasah, dipelajari lebih lanjut. Setelah itu kalau kalian mau ke agent, usahakan kalian siap mengurus-ngurus semuanya, karena surat-surat ke kapal itu lumayan banyak. Terutama yang kerja, sembari kerja kalian ngurus surat-surat, persiapkan dana, itu menguras tenaga juga. Pengalaman saya waktu itu ngurus surat itu susah sekali. Karena saya tinggal di Singaraja, agent di Badung, bolak-balik itu sempat Singaraja Badung untuk ngurus surat aja. Setelah itu mungkin ya susahnya mungkin di sana saja.
pembuatan surat-surat harus lengkap, jaga kesehatan karena ada medical check up juga. Gitu. Kalau pengalaman pekerjaannya gimana, Bay? Setelah saya lulus final interview, saya diterima salah satu company di Royal Caribbean Cruise Line sebagai dulu pertama berangkat as a commie 2 di cook. Saya bekerja di breakfast station di kontrak pertama sebagai commie 2. Saya pulang lagi, kontrak kedua saya berangkat kembali di Royal juga, kerja di Italian restoran. Di sana saya dapat promosi sebagai commie 1. Setelah itu udah liburan 2019 saya berangkat lagi on schedule. Nah saat itu pandemi mulai datang. Pas itu seharusnya kontrak saya 8 bulan, karena pandemi datang itu cuma setengah kontrak. 4 bulan berarti? Iya, 4 bulan dipulangkan karena situasi tidak mendukung. Semua kru dipulangkan. Selama 2 tahun di rumah juga saya banyak kegiatan kerja, nyari kerja lagi untuk memenuhi. Setelah itu COVID sudah mereda. Tahun lalu saya berangkat lagi. Saya kerja di fish station, vegetable station. Di sana saya dapat promosi dari commie 1 ke chef de partie 2. Dan sekarang posisi saya di Royal sebagai chef de partie 2. Mungkin adik-adik nanti yang belajar di Boga tahu struktur organisasi di kitchen nanti. Itu. Luar biasa ya Bayu ya. Berarti sudah berapa tahun nih di kapal kalau di total-total? Di total dari 2018 sampai sekarang mungkin 4 tahun. Wah, luar biasa. Baru 4 tahun. Terus untuk rencana ke depannya gimana nih Bayu, masalah karir mungkin? Ada planning nggak atau ada planning. Masalah apa mungkin planning ke depannya? Ada planning sekali. Kalau saya sudah lama di kapal, sudah punya jabatan mungkin di sana, sudah punya pengalaman, terutama saya pengen ngajar Boga seperti itu. Wow. Pengen. Mungkin di salah satu LPK mungkin atau tempat lain. Luar biasa ya. Jadi karena kita kan nggak boleh stuck gitu ya. Harus terus berkembang seperti itu. Dan buka restoran. Wow, luar biasa. Nanti undang saya ya. Siap. Terus yang terakhir nih Bayu, kan karena pengalaman yang di-share tadi udah sangat luar biasa. Iya. Terakhir itu ada nggak sih kesan dan pesan untuk adik-adik dari Kak Bayu ini? Untuk adik-adik yang baru mulai sekolah di SMK 2 Singaraja, seperti pesan saya tadi, yang tidak selalu hanya berangkat ya, banyak kisah sukses juga yang kakak kelas saya sudah lakukan. Tidak hanya berangkat, di rumah juga di Bali mereka ada karir yang bagus. Ada yang sudah jadi F&B director, saya lihat alumnus 2001, ada yang punya salon, ada yang punya usaha. Banyak sekali yang adik-adik bisa ambil, yaitu kerja keras, terutama tekun untuk menjalani apa yang kalian suka, terutama bahasa Inggris, karena yang mau berangkat terutama bahasa Inggris harus diperbaiki. Tekun, rajin, dan nggak setengah-setengah lah. Kalau kalian udah terjun, laksanakan. Basah sekalian basah gitu. Betul. Terus kesannya gimana nih? Kesannya sekolah di SMK 2 sekali lagi menyenangkan, suka dukanya banyak sekali. Guru-gurunya ramah. Yang mau jadi OSIS, kalian bisa tambah banyak cerita lagi diri kalian masing-masing. Itu menyenangkan sekolah di SMK 2, karena dulu sekolahnya sudah bagus dan sekarang tambah bagus karena ada sekalian nih kan. Nah, sekalian nih mumpung kita membahas sekolahnya udah bagus. Nah, ini kan podcast kita nih termasuk baru nih. Iya. Bayu ini kan alumni dan sebelumnya kan belum ada nih podcast. Nah, gimana nih pesan atau kesan tentang Skenda Podcast? Ini salah satu gimana bilangnya? Terobosan batu loncatan untuk SMK 2 Singaraja untuk lebih mungkin mengundang banyak narasumber yang alumnus SMK 2, karena banyak yang sukses lah juga. Bisa diundang, kita bisa share pengalaman untuk adik-adik yang sekolah di SMK 2 Singaraja gitu. Ya, luar biasa ya. Oke, Sobat Skenda, karena pengalaman yang di-share sama Bayu udah sangat luar biasa, bisa menjadi inspirasi untuk kalian adik-adik dan juga untuk
kita semua yang menonton. Jadi kita doakan semoga Kak Bayu semakin sukses ke Terima depannya. kasih. Semoga karirnya dilancarkan dan semoga nanti bisa mampir lagi ke sini. Siap. Nanti Mas Tunggal. diinfo nih ke teman-temannya nih kalau Oh, iya. Skenda sekarang punya podcast. Siap. Jadi mungkin bisa share pengalaman. Ya, mungkin ke angkatan Kak Bayu, angkatan Ya, kakak kelas mungkin kayak. Iya. Oke, sekian Sobat Skenda dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Bayu. Sampai kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.